I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Nama saya Cindy Tampoma, saya dari Sulawesi Tengah. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang guru misi yang Tuhan tempatkan di sekolah Kristen. Dan itu tidak sempat terfikirkan dulunya, karena saya punya banyak mimpi dulu, bukan hanya menjadi seorang guru. Banyak cita-cita yang saya inginkan. Tetapi oleh karena rencana Tuhan yang sangat indah, Tuhan telah merancangkan semuanya. Walaupun saya mau mimpi ini, ingin mengejar mimpi ini, tapi Tuhan tetap memproses saya ke satu jalan. Banyak sekali perubahan yang saya alami sampai saat ini. Banyak hal, bahkan rencana Tuhan yang selama ini saya belum tahu, tetapi Tuhan bukakan satu persatu ketika saya mengikuti panggilan ini. Halo kawan, aku Nevlita Syansuri, aku orang Medan. Hari ini kita akan bercerita mengenai panggilan, bagaimana panggilan itu membawa kita sampai ke Sumba. Kalau bercerita atau ingin menceritakan tentang sebuah panggilan, itu merupakan cerita yang cukup panjang, karena di dalamnya itu banyak ceritanya. Walaupun kalau rentang waktunya itu nggak terlalu panjang atau belum sampai setahun sebenarnya sampai hari ini, tapi cerita di dalamnya itu setiap hari punya cerita. Dan bisa sampai menerima panggilan itu merupakan sebuah pergumulan yang sangat hebat. Kalau bisa diilustrasikan tuh semacam kayak lagi di sebuah persimpangan jalan, dan kita tuh bingung mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, atau mau ke belakang. Semua ada resikonya. Dan ketika menerima sekarang dan saya sampai ke tempat ini, saya semakin menyadari hari demi hari bahwa Allah kita hidup, dan saya benar-benar mulai mengenal Dia, punya relasi dengan Dia. Dan itu sesuatu hal yang paling menyenangkan di sebuah panggilan. Bersyukur di seperempat abad kehidupan saya akhirnya mulai menapaki jalan ini. Itu saja. Itu yang membawa saya, orang Medan, sampai ke Sumba. Menjadi guru misi, atau kita sebutnya Teacher Transformation Center, kita jadi guru transformasi, utusan dari Yayasan Transformasi Bagimu Negeri dan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang menaungi pendidikan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia melihat bahwa sekolah-sekolah Kristen yang ada di 3T itu mencerminkan sekolah Kristen idealnya. Oleh karena permasalahan inilah kita diutus ke tempat ini. Membawa pesan Allah kepada sekolah-sekolah Kristen, lebih khususnya sekolah yang berada di daerah 3T, dan ingin menyatakan bahwa setiap anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Maka pesan inilah yang ingin kami sampaikan kepada guru-guru Kristen, lebih khususnya kepada Miss dan Mr. Teacher SD Masehi Rua, bahwa tugas panggilan inilah tugas panggilan yang sangat mulia ketika Tuhan mempercayakan kita sebagai guru Kristen, yaitu untuk menuntun anak-anak. Seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya, begitupun tugas kita sebagai guru Kristen, yaitu untuk menuntun anak-anak kepada Kristus, untuk menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita. Kristus telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Ia telah memberikan surga sebagai hadiah gratis kepada kita. Maka itu pun yang akan kita sampaikan kepada anak-anak didik yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana mereka dapat membawa shalom Kristus, membawa shalom Allah dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka berada.
Jadi itu yang ingin kami sampaikan kepada Miss dan Mr. Teacher, bahwa anak-anak itu sangat berharga. Dan kita telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam dunia pendidikan. Amazing. Jadi kalau ditanya mengenai rasanya menjadi guru transformasi, itu rasanya luar biasa. Buat saya pribadi, menjadi guru misi itu merupakan suatu privilege, suatu hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan untuk menceritakan rasa inilah juga nanti dalam video-video berikutnya akan kita jelaskan satu persatu, karena ini akan menjadi cerita yang cukup panjang, dan nanti mungkin di endingnya akan menjadi klimaks bagaimana rasanya. Untuk sampai sekarang masih merasa luar biasa, sedih iya, nangis iya, kecewa iya, dan ada rasa-rasa yang tidak pernah dirasa sudah dirasa sekarang. Dan bagaimana Allah bekerja di setiap rasa itu yang paling penting. Bagaimana kita merasakan Roh Kudus bekerja di setiap rasa yang kita rasakan, di setiap tangis yang kita tangiskan, di setiap tawa yang kita tawakan, ada Allah di dalamnya. Itu yang membuat guru TTC istimewa. Kalau mau dibilang tantangan terberat yang selama ini dihadapi, yang pasti itu adalah kedagingan atau keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang sering muncul. Dan yang kedua yang pasti adalah si jahat atau iblis. Dia tidak akan pernah suka kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi rencananya Tuhan. Iblis akan berusaha menggagalkan setiap rencana Tuhan. Kedua tantangan itu yang saat ini, sampai saat ini, yang terus menerus menjadi tantangan demi tantangan yang saya pribadi lewati. Kedagingan, dan yang kedua ialah roh jahat yang tidak pernah suka dengan rencana Tuhan itu berhasil. Finishing well, menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dengan baik, menanam, menyiram dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran, dan segenap kekuatan kita untuk menyelesaikan segala agenda yang telah Allah sediakan untuk kita di tempat ini. Mengerti kehendak Allah, mendengar suara Allah, dan mengerjakan setiap hal yang Allah kehendaki. Itu yang menjadi mimpi kita. Kita boleh benar-benar melakukan yang terbaik yang bisa kita buat dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kita juga bermimpi boleh melihat transformasi terjadi. Kita boleh melihat guru-guru menikmati kasih Allah, menikmati menjadi seorang guru, menjadi rekan sekerja Allah, melihat anak-anak menikmati kasih dari guru, dan mereka juga boleh membawa shalom Kristus dimanapun mereka berada, di keluarga, di tempat lingkungan permainan, atau dimanapun. Namun ketika 2 tahun ke depan kita belum bisa menuai transformasi itu, kita serahkan kepada Allah yang memberikan pertumbuhan. Namun satu hal yang menjadi kerinduan kita boleh terus mengenal Allah dan terus bergantung kepada Dia. Totally depend on God. Terima kasih ya telah mendengarkan cerita kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jika berkenan untuk menjadi sahabat cerita kami, like, comment, and subscribe. God bless you.